Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini kami akan membahas latihan soal mengenai intercompany profit transaction dari plan aset. Sebelum memulai pada pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Nurlalia dengan NPM akhir 004. Perkenalkan, saya Karangmawati dengan NPM 145. Perkenalkan, nama saya Debi Maura dengan NPM akhir 216. Nama saya Alivia Wada Ramadhani dengan NPM akhir 224. Perkenalkan, nama saya Zika Laili Nadila dengan NPM 24013010357. Jadi di sini saya akan membahas mengenai penjualan downstream atas aset non depresiasi. Jadi di sini kita mengambil contoh dari PT POP itu memiliki 90% saham PT Son. Nah, pada tanggal 1 Januari 2022, PT POP itu menjual sebidang tanah kepada PT Son dengan harga 120 juta. Nah, tanah tersebut itu sebelumnya dibeli oleh PT POP dengan harga 80 juta. Nah, data keuangan pada tahun 2022 yaitu laba bersih PT POP itu 150 juta dan PT Son 100 juta. Dan PT POP juga memiliki retained earnings 300 juta, sedangkan PT Son 200 juta. Dan ada modal saham PT POP 600 juta dan PT Son 400 juta. Kemudian tanah tersebut itu tidak dapat disusutkan dan masih dimiliki oleh PT Anak Sentosa dan masih dimiliki oleh PT POP sampai dengan akhir tahun 2024. Nah, pada tahun 2025, PT Son itu menjual tanah tersebut kepada pihak luar dengan harga 150 juta. Nah, yang diminta itu ada 5, yaitu yang pertama menghitung laba yang belum direalisasi atau unrealized gain, yang kedua membuat jurnal eliminasi tahun 2022, yang ketiga membuat jurnal untuk tahun 2023 dan 2024 atau year subsequent, yang keempat menghitung laba konsolidasi saat tanah tersebut dijual dan membuat jurnal konsolidasi. Nah, berikut adalah penyelesaian dari soal sebelumnya, yaitu terkait penjualan downstream atas aset non-depresiasi. Untuk yang pertama, yaitu terkait unrealized profit atau laba yang belum direalisasi. Jadi unrealized profit itu caranya dari harga jual dikurangi dengan harga perolehan. 120 juta dikurangi 80 juta sehingga menghasilkan unrealized profit 40 juta. Kemudian yang kedua, jurnal eliminasinya yaitu gain on sale of land pada land senilai 40 juta. Kemudian yang ketiga, year to intercompany sale yaitu pada tahun 2023 dan 2024 yaitu investment in Sun pada land senilai 40 juta. Kemudian laba konsolidasinya pada tahun 2025 yaitu saat dijual di entitas luar. Di buku Son itu harga jual dikurangi harga perolehan dari dia membeli dari PT POP yaitu 150 juta dikurangi 120 juta yaitu 30 juta. Sedangkan kalau dikonsolidasi yaitu harga jual dikurangi harga perolehan yang diperoleh oleh PT POP yaitu 150 juta dikurangi 80 juta yaitu 70 juta. Kemudian jurnal konsolidasinya yaitu ada 4. Yang pertama untuk mengeliminasi gain on sale of land yaitu senilai 40 juta yaitu gain on sale of land pada land. Kemudian yang jurnal konsolidasi yang kedua yaitu eliminasi income from Sun yaitu dengan jurnal income from Sun pada investment in Sun yaitu senilai 90 juta. Ini tuh caranya dari laba bersihnya Sun dikali dengan 90% yaitu kepemilikan PT POP. Kemudian NCI-nya yaitu non-controlling interest share pada NCI 10 juta. Ini sama dari laba bersih dikali 10%. Kemudian yang keempat eliminasi ekuitas yaitu retained earnings Sun, capital stock pada investment in Sun dan juga NCI. Berikut adalah contoh kasus penjualan aset downstream atas aset depresiasi, di mana pada tanggal 1 Januari tahun 2024, PT POP menjual mesin kepada PT Son seharga 360 juta rupiah dengan kepemilikan POP 90% atas Son. Pada saat penjualan, mesin tersebut memiliki harga perolehan sebesar 400 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 100 juta rupiah dengan sisa umur ekonomis 5 tahun yang menggunakan metode garis lurus di mana book value sama dengan fair value. Dan juga laba bersih terpisah PT Son pada tahun 2024 sebesar 200 juta rupiah dan pada tahun 2025 sebesar 250 juta rupiah. Nah, jadi di sini yang pertama kita itu menentukan
book value-nya terlebih dahulu. Book value itu sama dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, di mana harga perolehan sebesar 400 juta rupiah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 100 juta rupiah yang menghasilkan nilai buku sebesar 300 juta rupiah. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan laba antar perusahaan, di mana harga jual dikurangi dengan nilai buku yang menghasilkan laba antar perusahaan yang belum direalisasi, di mana harga jualnya itu sebesar 360 juta rupiah dikurangi dengan nilai buku sebesar 300 juta rupiah yang menghasilkan laba antar perusahaan yang belum direalisasi sebesar 60 juta rupiah. Lalu melanjutkan slide sebelumnya, langkah yang ketiga adalah depresiasi per tahun, di mana laba antar perusahaan yang belum direalisasi dibagi dengan sisa umur manfaat yang menghasilkan amortisasi laba per tahun, yaitu laba antar perusahaan yang belum direalisasi sebesar 60 juta dibagi dengan sisa umur manfaat sebesar 5 tahun yang menghasilkan amortisasi laba per tahunnya itu 12 juta rupiah. Lalu yang keempat itu menghitung income from subsidiary PT Son pada tahun 2024, di mana laba terpisah Son pada tahun 2024 dikali dengan saham kepemilikan yang menghasilkan laba bersih pemegang saham. Laba terpisah Son sebesar 200 juta rupiah dikali dengan saham kepemilikan POP kepada Son sebesar 90% yang menjadi laba bersih pemegang sahamnya itu sebesar 180 juta rupiah. Dan laba bersih pemegang saham sebesar 180 juta rupiah itu dikurangi dengan laba antar perusahaan yang belum direalisasi sebesar 60 juta rupiah yang menghasilkan 120 juta rupiah. Lalu ditambah dengan amortisasi laba per tahun sebesar 12 juta rupiah yang menghasilkan income from subsidiary pada tahun 2024 sebesar 132 juta rupiah. Lalu langkah yang kelima yaitu menjurnal eliminasi pada tahun 2024 dan tahun 2025. Yang pada tahun 2024 ada 4 jurnal eliminasi. Yang pertama, gain on sale pada machinery sebesar 60 juta rupiah yang didapatkan dari laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Lalu jurnal yang kedua ada akumulasi depresiasi pada beban depresiasi sebesar 12 juta rupiah yang didapatkan dari amortisasi laba per tahun. Lalu jurnal yang ketiga ada income from Sun pada investment in Sun sebesar 130 juta rupiah yang didapatkan dari income from subsidiary pada tahun 2024. Lalu jurnal yang keempat ada NCI share pada NCI sebesar 30 juta rupiah yang didapatkan dari laba terpisah Son tahun 2024 sebesar 200 juta rupiah dikali dengan 10% non-controlling interest menghasilkan 30 juta rupiah. Lalu pada tahun 2025 ada 2 jurnal eliminasi. Yang pertama Invest in Sun sebesar 48 juta rupiah. Lalu akumulasi depresiasi sebesar 12 juta rupiah pada machinery sebesar 60 juta rupiah. Lalu jurnal yang kedua ada akumulasi depresiasi pada beban depresiasi sebesar 12 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu ada soal tentang penjualan upstream atas aset non-depresiasi. Jadi pada 1 Januari 2024, Purpo Corporation memiliki 80% saham di Sunny Corporation yang dibeli pada nilai buku yang sama dengan nilai wajarnya. Nah, pada tanggal tersebut, Sunny menjual sebidang tanah kepada Popo dengan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga perolehan tanah sebesar 120 juta, kemudian harga jual ke Popo 160 juta, dan tanah tersebut masih dimiliki oleh Popo hingga 31 Desember 2025. Untuk laba bersih Sunny tahun 2024 sebesar 100 juta, yang termasuk laba dari penjualan tanah, kemudian laba bersih Popo tahun 2024 tanpa memperhitungkan laba dari Sunny adalah 200 juta, dan tidak ada transaksi antar pihak lain selama periode tersebut. Nah, Popo menerapkan metode ekuitas. Kemudian dimintanya yang pertama ada hitung laba yang belum terrealisasi atau unrealized guide,
dari sudut pandang entitas konsolidasian pada 31 Desember 2024. Kemudian yang kedua yaitu buat jurnal penyesuaian pada buku Pupuk Corporation tahun 2024 dengan menggunakan metode ekuitas untuk mengeliminasi laba belum terrealisasi. Kemudian yang ketiga yaitu tentukan laba konsolidasi tahun 2024 dan porsi laba non pengendali atau non controlling interest. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu buat entry eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi tahun 2024 untuk menghapus laba belum terrealisasi dan menyesuaikan nilai tanah ke biaya perolehan entitas konsolidasi. Nah, jadi dapat diketahui untuk kepemilikan Popo yaitu 80% dan NCI-nya 20%. Nah, karena Sani ini menjual ke Popo, maka transaksinya termasuk upstream. Kemudian tanah masih dimiliki, maka belum dijual ke pihak luar dan metodenya yaitu metode ekuitas. Karena upstream, maka laba ada di anak atau di Sani dan induk hanya mengakui 80% laba anak. Karena tanah belum keluar dari grup, maka laba sama dengan belum direalisasi atau unrealized. Kemudian untuk menjawab nomor 1 yaitu menghitung laba belum terrealisasi atau unrealized gain dari sudut pandang entitas konsolidasian. Jadi untuk rumusnya sendiri yaitu unrealized gain sama dengan harga jual dikurangi harga perolehan. Nah, jadi 160 juta dikurangi 120 juta sama dengan 40 juta. Dan laba 40 juta ini muncul karena transaksi antar perusahaan dalam grup. Dari sudut pandang konsolidasi belum ada pihak luar. Jadi laba tersebut belum nyata atau unrealized. Kemudian nomor 2 yaitu jurnal penyesuaian di buku Pupuk Corporation. Jadi dihitung dulu laba Sani yang diakui Popo yaitu sebesar 80% dikali 100 juta atau laba anaknya 100 juta tersebut sama dengan 80 juta. Kemudian dihitung juga bagian unrealized gain untuk induk sebesar kepemilikan dikali unrealized gain yaitu 80% dikali 40 juta, hasilnya 32 juta. Kemudian untuk jurnal koreksinya yaitu income from Sani di debit sebesar 32 juta pada investment in Sani sebesar 32 juta di kredit. Nah, income from Sani ini dikurangi karena ada laba yang belum real dan investment dikurangi karena nilai investasi ikut terlalu besar. Kemudian laba bersih dari Sani yang benar adalah 80 juta dikurangi 32 juta, hasilnya 48 juta. Dan untuk nomor 3 yaitu laba konsolidasi dan NCI atau non-controlling interest. Jadi yang pertama dijumlah dulu untuk 200 juta ditambah 100 juta sama dengan 300 juta. Karena konsolidasi itu menjumlahkan seluruh laba entitas, kemudian kemudian mengurangi unrealized gain. Jadi laba konsolidasi sama dengan total laba dikurangi unrealized gain, yaitu 300 juta dikurangi 40 juta sama dengan 260 juta. Karena laba 40 juta belum terjadi secara ekonomi bagi grup, maka harus dihapus agar laporan mencerminkan pihak luar. Kemudian menghitung untuk NCI-nya. Yang pertama yaitu dihitung dulu laba real Sani yaitu 100 juta dikurangi 40 juta sama dengan 60 juta. Dan laba internal harus dikeluarkan, jadi yang tersisa adalah laba yang benar-benar terjadi. Kemudian menghitung NCI sama dengan NCI dikali laba real anak, maka 20% dikali 60 juta sama dengan 12 juta. Kemudian ada laba pemilik induk, yaitu 260 juta dikurangi 12 juta sama dengan 248 juta. Nah, kan laba konsolidasi dibagi antara induk dan NCI. Maka untuk laba konsolidasi sebesar 260 juta, NCI-nya 12 juta, dan laba induk sebesar 248 juta. Lalu untuk nomor 4 yaitu entry eliminasi kertas kerja
konsolidasi 2024. Jadi yang pertama yaitu eliminasi laba dan koreksi tanah. Eliminasi laba dan penyesuaian tanah. Dimana untuk jurnalnya yaitu gain on sale of land di debit sebesar 40 juta pada land di kredit sebesar 40 juta. Kemudian untuk eliminasi pengaruh terhadap investasi dan NCI yaitu jurnalnya investasi Insani sebesar 32 juta di debit dan non-controlling interest sebesar 8 juta di debit sehingga lainnya adalah sebesar 40 juta di kredit. Nah, investmentnya dikoreksi karena bagian induk harus disesuaikan dan NCI dikoreksi karena HNCI ikut terpengaruh. Kemudian land dikredit untuk menyesuaikan nilai aset. Selanjutnya, contoh soal mengenai penjualan upstream atas aset tetap depresiasi. Soalnya yaitu, Yon Corporation membeli sebuah mesin dari anak perusahaan yang 70% sahamnya ini dimiliki Sun Corporation pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, soal ini itu menggunakan metode penyusutan garis lurus. Diketahuinya pendapatan bersih yang dilaporkan Sungnya ini 100.000, umur manfaatnya 5 tahun, nilai jual mesinnya 18.000, nilai residunya 2.000, biaya mesin ke Sungnya 25.000, dan akumulasi penyusutan mesinnya 10.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjualan upstream atas aset tetap yang didepresiasi. Nah, jadi untuk menghitung dampak transaksi antar perusahaan terhadap laporan keuangan konsolidasi, maka kepentingan non-pengendali perlu dianalisis keuntungan maupun kerugiannya yang belum direalisasi dari penjualan aset tetap tersebut. Yang pertama, terdapat perhitungan keuntungan, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, maka diperoleh nilai buku sebesar 15.000. Kemudian harga jualnya 18.000 sehingga terdapat gain on sale sebesar 3.000 rupiah. Nah, kemudian ada penyusutan mesin. Jadi mesin disusutkan selama 5 tahun, yaitu 3.000 dibagi dengan 5 tahun sehingga menghasilkan 600 rupiah. Kemudian terdapat pencatatan dari laba bersih yang dilaporkan oleh Sung sebesar 100.000 rupiah, dikurangi dengan keuntungan penjualan yang belum direalisasi dan ditambah dengan realisasi keuntungan dari penyusutan dan laba yang telah disesuaikan sehingga menghasilkan 97.600. Terdapat alokasi dengan controlling interest dan non-controlling interest. Nah, disebutkan di soal bahwa controlling interest ini sebesar 70% sehingga 70% dikalikan dengan 97.600 menghasilkan 68.320 dan non-controlling interest sebesar 97.600 dikali dengan 30% sehingga menghasilkan 29.280. Terdapat juga jurnal eliminasi yang pertama untuk menghilangkan keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu gain on sale of equipment pada equipment sebesar 3.000 rupiah. Kemudian jurnal yang kedua untuk menghilangkan dampak tahun berjalan dari keuntungan yang belum terrealisasi dari akun penyusutan, yaitu accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 600 rupiah, dan untuk menghilangkan pendapatan investasi dan menyesuaikan akun, yaitu income from Sung pada investment in Sung sebesar 68.320, dan untuk memasukkan bagian kepentingan non-pengendali atas pendapatan anak perusahaan yaitu non-controlling interest share pada non-controlling interest sebesar 29.280 rupiah. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai intercompany profit transaction bonds dari bab 7. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai intercompany profit transaction bonds dari bab 7. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai intercompany profit transaction bonds dari bab 7.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai intercompany bonds transaction atau transaksi obligasi antar perusahaan. Nah, pada saat suatu perusahaan menerbitkan obligasi, kewajiban obligasi tersebut akan mencerminkan tingkat suku bunga pasar saat itu. Namun, perubahan tingkat suku bunga pasar setelahnya akan menimbulkan perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar dari kewajiban tersebut. Jika tingkat suku bunga pasar meningkat, maka nilai pasar kewajiban akan menurun, kecuali perusahaan memilih menggunakan opsi nilai wajar atau fair value option untuk kewajiban keuntungan tersebut jika diakui dalam pembukaan penerbitan sesuai dengan standar akuntansi atau GAAP. Nah, jika opsi nilai wajar tidak digunakan, perusahaan penerbit dapat mengakui keuntungan atau kerugian yang sebelumnya belum diakui dengan cara melunasi obligasi yang beredar. Induk perusahaan yang mengendalikan sebuah keputusan terkait pelunasan utang dalam entitas konsolidasi memiliki beberapa opsi, yaitu yang pertama, menerbitkan induk atau anak menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membeli dan melunasi obligasinya sendiri. Yang kedua, penerbit meminjam dana dari pihak luar dengan tingkat bunga pasar dan penggunaan dana tersebut untuk melunasi obligasinya atau refunding. Kemudian yang ketiga, terdapat penerbitan peminjaman dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk melunasi obligasinya. Dan yang terakhir, terdapat perusahaan afiliasi induk maupun anak membeli obligasi penerbit dan pihak luar dari pihak luar. Nah, tiga opsi pertama menghasilkan pelunasan aktual atau actual retirement. Jika opsi nilai wajar tidak digunakan, maka keuntungan atau kerugian yang sebelumnya belum diakui akan diakui dalam tiga kondisi tersebut dan dimasukkan dalam laba konsolidasi. Kemudian untuk opsi yang keempat akan menghasilkan pelunasan secara konstruksif atau konstruksif retirement, yang mana artinya obligasi ini dianggap telah dilunasi untuk tujuan laporan konsolidasi karena investasi obligasi dan utang obligasi antar perusahaan saling dieliminasi. Nah, selanjutnya terdapat constructive gains and loss on intercompany bonds atau keuntungan dan kerugian instruksif pada obligasi antar perusahaan. Nah, jika hanya harga yang dibayar oleh perusahaan afiliasi untuk membeli utang perusahaan lain lebih tinggi dari nilai buku kewajiban, yaitu nilai nominal ditambah dengan premi belum diamortisasi atau dikurangi dengan diskonto dan biaya emisi, maka terjadi kerugian konstruksif. Sebaliknya, jika harga yang dibayar itu lebih rendah, maka terjadi keuntungan konstruksif. Nah, ini disebut konstruksif karena dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang direalisasi dari sudut pandang konsolidasi. Yang kedua, ada timbul saat suatu perusahaan membeli obligasi afiliasi, ketiga dibeli dari pihak luar, dan yang terakhir dengan harga yang berbeda dari nilai buku. Nah, tidak ada keuntungan atau kerugian apabila yang pertama obligasi dibeli pada nilai buku dan yang kedua terjadi pinjaman atau pinjam meminjam langsung antar perusahaan afiliasi. Terdapat juga teori dalam pengakuan keuntungan maupun kerugian. Yang pertama ada fair value teori, yaitu keuntungan atau kerugian dialokasikan secara antara pembeli dan penerbit berdasarkan nilai nominal obligasi. Contohnya, untuk induk membeli obligasi anak dengan nominal $100.000, premi belum diamortisasi $2.000, harga belinya $99.000, keuntungan konstruksi yaitu $102.000 dikurangi dengan $99.000 sama dengan $3.000 yang akan dialokasikan $1.000 untuk induk dan $2.000 untuk anak. Kemudian terdapat juga agensi teori. Nah, perusahaan pembeli dianggap sebagai agen dari penerbit, sehingga seluruh keuntungan maupun kerugian dialokasikan ke penerbit obligasi. Dalam contoh, yaitu seluruh $3.000 ini akan dianggap sebagai keuntungan anak perusahaan, yaitu penerbit, yang dianggap lebih tepat karena mencerminkan substansi ekonomi, bukan hanya untuk transaksi. Kemudian terdapat juga pendekatan praktis, yaitu kadang keseluruhan keuntungan maupun kerugian akan dialokasikan ke induk demi kemudahan meskipun dianggap kurang etis. Nah, selanjutnya itu ada parent purchase subsidiary bonds atau pembelian obligasi anak perusahaan oleh induk. Jadi, POP Corporation
atau induk ini memiliki 90% saham SON, membeli 50% obligasi SON seharga $5.150.000, padahal nilai bukunya hanya $4.850.000, sehingga timbul kerugian konstruktif sebesar $300.000. Nah, kerugian ini dibebankan ke SON karena POP bertindak sebagai agen penerbit dan diakui bertahap $60.000 per tahun selama 5 tahun. Nah, untuk tahun 2017, POP menghitung income from SON sebesar $459.000, yaitu dari 90% laba SON sebesar $675.000, kemudian dikurangi 50% kerugian konstruktif sebesar $270.000, ditambah dengan 90% pengakuan bertahap sebesar $54.000. Nah, saldo akun investasi Inson per 31 Desember 2017 adalah 10.584.000 yang berasal dari saldo awal, yaitu 10.125.000 dolar ditambah income from SON sebesar 459.000 dolar. Nah, kerugian konstruktif ditanggung entitas konsolidasi karena jadi kerugian ini tuh terjadi karena POP membeli obligasi SON dengan harga lebih tinggi dari nilai bukunya. Dan dari sudut pandang konsolidasi, hal ini tuh seolah-olah SON menebus kembali obligasinya dengan harga yang lebih mahal. Kerugian dibebankan ke SON Corporation karena induk bertindak sebagai agen bagi SON sebagai penerbit. Jadi pada pencatatan bunga tahun 2017 di buku SON Corporation, beban bunga total sama dengan 10 juta dikali 10% ditambah 60.000 amortisasi diskon dan porsi terkait obligasi antar perusahaan 50%. Sedangkan di buku POP Corporation atau investor, pendapatan bunga sama dengan 5 juta dikali 10% dikurangi 30.000 amortisasi premium. Dan untuk yang buku SON Corporation tadi itu untuk jumlahnya sendiri yaitu 1.060.000 untuk beban bunga total, dan untuk porsi terkait obligasinya antar perusahaan yaitu 530.000. Kemudian untuk di buku POP Corporation ini pendapatan bunganya yaitu sebesar 470.000 dolar. Nah, kemudian ada metode ekuitas atau perhitungan income from SON. Jadi SON itu melaporkan laba bersih sebesar 750.000 untuk tahun 2017. Nah, POP menghitung income from SON sebesar 459.000 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada 90% dikali laba dari laba SON sebesar 750.000, maka dalam ribuan hasilnya adalah 675. Kemudian dikurangi dengan kerugian konstruktif sebesar 300.000 dikali 90%, hasilnya adalah 270. Kemudian ditambah dengan pengakuan kerugian konstruktif sebesar 60.000 dikali 90%, hasilnya ada 54. Sehingga untuk income from SON hasilnya adalah 459 atau 459.000. Nah, kemudian ada pun jurnal POP Corporation pada tanggal 31 Desember 2017, di mana jurnalnya jika dalam ribuan, yang pertama ada jurnal untuk mencatat 90% laba SON. Jadi jurnalnya adalah investment in SON sebesar 675 pada income from SON sebesar 675. Kemudian yang kedua ada jurnal untuk menyesuaikan kerugian konstruktif. Jadi di jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan income dari SON untuk 90% kerugian konstruktif atas pelunasan obligasi SON, yaitu income from SON sebesar 270 pada investment in SON sebesar 270. Lalu ada jurnal pengakuan bertahap kerugian untuk menyesuaikan income dari SON untuk 90% dari 60.000 pengakuan bertahap kerugian konstruktif, yaitu jurnalnya investment in SON sebesar 54 pada income from SON sebesar 54. Nah, kemudian ada pun untuk saldo akun investasi pada 31 Desember 2017, yaitu investasi in SON pada 1 Januari sebesar 11.250.000 dikali dengan 90%, maka hasilnya adalah 10.125 dalam ribuan, kemudian ditambah dengan income from SON sebesar 459, sehingga untuk hasil investasi in SON pada 31 Desember adalah 10.584. Nah, untuk catatan bahwa saldo sebesar 10.125.000 ini pada 1 Januari 2017 merupakan nilai buku investasi POP setelah memperhitungkan kerugian konstruktif sebesar 300.000 dikali 90% sama dengan 270.000 yang dikurangkan dari saldo awal. Jadi metode ekuitas pada intinya adalah
POP mencatat bagian labanya dari Sun lalu disesuaikan dengan dampak kerugian konstruktif, sehingga saldo investasi naik dari 10.125.000 jadi 10.584.000 setelah ditambah dengan 459.000 tadi. Pada intercompany profit transaction ini tentunya dibagi menjadi dua. Nah, pada bab ini kita membahas pada bonds. Nah, di sini dibagi menjadi dua seperti yang sudah saya katakan tadi. Untuk yang pertama yaitu subsidiary acquisition of parent bonds. Nah, ini terjadi saat anak perusahaan membeli obligasi milik induk yang sebelumnya dijual ke pihak luar. Di sini terdapat contoh soal yaitu Sun Corporation adalah anak perusahaan Pop Corporation yang 80% sahamnya ini dimiliki oleh Pop. Dan Pop menerbitkan obligasi senilai 2 juta US dollar dengan bunga 10% dan jangka waktu 10 tahun kepada publik pada tanggal 30 Desember 2015. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016, Sun ini membeli obligasi senilai 200.000 US dollar dengan harga 209.000 US dollar di pasar terbuka. Pembelian oleh Sun ini mengakibatkan pelunasan konstruktif obligasi Pop senilai 200.000 US dollar dan kerugian konstruktif sebesar 9.000 US dollar. Nah, dengan adanya perbedaan nilai tersebut, maka 209.000 US dollar ini dibayarkan untuk melunasi obligasi dengan nilai bukunya 200.000 US dollar. Sehingga untuk jurnal untuk mencatat kerugian konstruktifnya ini yaitu income from Sun di sisi debit dan investment in Sun di sisi kredit dengan nominalnya 9.000 US dollar. Kerugian ini juga dibebankan seluruhnya ini kepada Pop Corporation selaku induk karena Pop ini adalah pihak yang menerbitkan obligasi. Sehingga jurnal di kertas kerja konsolidasinya itu yaitu loss on constructive ini senilai 9.000 US dollar, kemudian bonds payable-nya senilai 200.000 US dollar. Dua akun tersebut di sisi debit, kemudian di sisi kreditnya ini investment in bond senilai 209.000 US dollar. Kemudian untuk yang kedua yaitu parent acquisition of subsidiary bonds. Ini itu terjadi ketika induk perusahaan membeli obligasi yang diterbitkan oleh anak perusahaan dari pihak luar. Nah, di sini terdapat contoh soal juga yaitu Sun menjual obligasi senilai 2 juta US dollar dengan bunga 10% dan jangka waktunya ini 10 tahun kepada publik pada harga nominal pada tanggal 30 Desember 2015. Dan Pop mengakuisisi obligasi senilai 200.000 US dollar dengan harga 209.000 US dollar. Pada tanggal 31 Desember 2016, di pasar terbuka, pembelian oleh Pop ini mengakibatkan pelunasan konstruktif obligasi Sun senilai 200.000 US dollar dan kerugian konstruktif sebesar 9.000 US dollar bagi entitas konsolidasi. Nah, untuk mencatat kerugian konstruktifnya ini itu yaitu income from Sun-nya di sisi debit dan investment in Sun-nya ini di sisi kredit dengan nilai 7.200 US dollar. Nah, dari mana didapat 7.200 US dollar ini? Ini itu didapat dari 9.000 dikali dengan kepemilikan si Pop yaitu sebesar 80%. Karena obligasinya ini diterbitkan oleh anak perusahaan, maka kerugian tersebut ini harus dialokasikan antara controlling interest atau Pop tadi dan non-controlling interest. Nah, sehingga jurnal di kertas kerjanya ini yaitu loss on constructive treatment atau control interestnya ini senilai 7.200, loss on constructive untuk NCI-nya ini 1.800, kemudian bonds payable-nya 200.000 dan investment in bonds-nya ini 209.000. Selanjutnya yaitu mengenai parent bonds purchased by subsidiary. Nah, ini itu terjadi ketika anak perusahaan membeli obligasi yang diterbitkan oleh induk dari pihak luar. Dalam konsolidasi ini dianggap hutang karena sudah dilunasi. Nah, di sini terdapat contoh soal yaitu Sun adalah anak perusahaan PAM yang dimiliki 70%, yang diakuisisi dengan nilai wajar ini sama dengan nilai buku sebesar 6.300.000 US dollar pada tanggal 31 Desember 2016. Ketika Sun memiliki modal saham sebesar 5 juta US dollar dan laba ditahan sebesar 4 juta US dollar,
PAM ini memiliki obligasi senilai 10 juta US dollar dengan bunga 10% yang beredar dan premi yang belum diamortisasi sebesar 100.000 US dollar pada tanggal 2 Januari 2017. Pada saat itu, Sun ini membeli obligasi senilai 1 juta US dollar dari PAM seharga 950.000 US dollar dari seorang pialang investasi. Pembelian tersebut ini mengakibatkan pelunasan konstruktif sebesar 10% dari obligasi PAM dan keuntungan konstruktif sebesar 60.000 US dollar. Sehingga di sini kita harus membuat seperti yang digambar ini, yaitu kita mencatat book value of bond purchase-nya ini. Nah, untuk soal ini bonds-nya ini senilai 1010. Ini didapat dari 10%-nya ini dikali 10 juta US dollar, kemudian ditambah 100.000. Kemudian dikurangi dengan purchase price-nya ini senilai 950, sehingga constructive gain on bonds retracement-nya ini sebesar $60. Dan jurnalnya yaitu investment in PAM bonds pada debit dan cash-nya pada kredit senilai 950. Jadi, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai effect on consolidated statement in subsequent years. Jadi, setelah terjadinya constructive retirement, baik perusahaan anak maupun perusahaan induk itu tetap mencatat obligasi secara normal di pembukuannya masing-masing, termasuk pengakuan beban bunga dan pendapatan bunga. Namun demikian, dalam laporan keuangan konsolidasian, seluruh akun yang berkaitan dengan transaksi antar perusahaan harus dieliminasi. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan itu mencerminkan kondisi seolah-olah obligasi tersebut telah dilunasi oleh entitas gabungan. Nah, dalam kasus parent purchase subsidiary bonds, ketika perusahaan induk membeli obligasi yang diterbitkan oleh anak perusahaan, transaksi tersebut itu dipandang sebagai pelunasan utang secara tidak langsung atau constructive retirement. Nah, selisih antara harga pembelian dengan nilai buku obligasi akan menimbulkan constructive gain atau constructive loss sesuai dengan agensi teori. Nah, keuntungan atau kerugian tersebut itu dialokasikan kepada anak perusahaan sebagai pihak penerbit obligasi. Nah, pada tahun terjadinya transaksi, gain atau loss tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian dan juga mempengaruhi bagian kepentingan non pengendali. Selama periode berjalan, perusahaan induk mencatat pendapatan bunga, sedangkan anak perusahaan mencatat beban bunga. Nah, selisih antara keduanya itu mencerminkan pengakuan bertahap atau piecemeal recognition atas gain atau loss yang belum sepenuhnya diakui. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi menggunakan metode ekuitas atau equity method untuk menunjukkan dampak transaksi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian. Nah, dalam contoh, perusahaan induk itu menghitung pendapatan dari anak perusahaan dengan mempertimbangkan laba yang dilaporkan, dikurangi kerugian konstruktif, serta ditambah pengakuan bertahap dari kerugian tersebut. Nah, hasil akhirnya mencerminkan pendapatan investasi yang telah disesuaikan. Nah, selanjutnya dalam kertas kerja konsolidasian dilakukan berbagai jurnal eliminasi untuk menghapus seluruh akun timbal balik seperti pendapatan dan beban bunga, piutang dan utang bunga, serta investasi obligasi dan utang obligasi. Nah, selain itu dilakukan juga penyesuaian terhadap akun investasi pada anak perusahaan agar sesuai dengan nilai ekuitas yang sebenarnya. Nah, pada tahun-tahun berikutnya setelah pembelian obligasi, tidak terdapat pengakuan gain atau loss baru. Yang dilakukan hanyalah mengalokasikan sisa gain atau loss yang belum diakui secara bertahap hingga obligasi jatuh tempo. Nah, proses ini itu memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasian itu tetap mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, yaitu seolah-olah obligasi itu telah ditebus oleh entitas gabungan.
Jadi pada slide ini kita akan membahas terkait dampak dari constructive loss terhadap non-controlling interest atau NCI dan juga laba konsolidasi. Jadi constructive loss itu adalah kerugian yang muncul karena pembelian obligasi antar perusahaan dengan harga yang tidak sama dengan nilai bukunya. Nah, kerugian ini tuh dianggap sebagai kerugian dari pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu subsidiary. Nah, karena subsidiary yang mengalami kerugian, maka non-controlling interest juga ikut menanggung bagian dari kerugian tersebut, sehingga laba konsolidasi ikut terpengaruh. Untuk menghitung NCI, kita tidak menggunakan laba awal, tetapi laba yang sudah disesuaikan. Nah, rumusnya itu adalah NCI sama dengan presentasi NCI dikalikan laba setelah dikurangi loss dan ditambah amortisasi. Nah, pada contoh ini, laba awal subsidiary itu adalah 750.000, kemudian dikurangi constructive loss sebesar 300.000 dan ditambah amortisasi sebesar 60.000, sehingga laba yang disesuaikan itu menjadi 510.000, kemudian dikalikan 10% sehingga NCI yang dihasilkan adalah 51.000. Nah, dampaknya ke laba konsolidasi itu adalah penurunan laba berasal dari dua komponen, yaitu constructive loss sebesar 300.000 dan eliminasi interest income sebesar 470.000, sehingga total penurunannya itu adalah 770.000. Sedangkan penambahan laba itu berasal dari eliminasi interest expense sebesar 530.000 dan penurunan NCI sebesar 24.000, sehingga total penambahannya itu adalah 554.000. Nah, jika kita bandingkan, maka dampak bersihnya itu adalah penurunan laba sebesar 216.000. Nah, selanjutnya pada bagian ini ditunjukkan jurnal eliminasi dalam kertas konsolidasi. Nah, tujuan jurnal ini tuh adalah untuk menghapus semua transaksi antar perusahaan seperti interest income dan interest expense, investment in bonds dan bonds payable, serta interest receivable dan payable. Namun, kerugian sebesar 300 itu tetap diakui karena merupakan kerugian nyata dari sudut pandang konsolidasi. Nah, pada tahun berikutnya, constructive loss itu tidak lagi muncul. Yang terjadi itu adalah alokasi sisa kerugian antar parent dan NCI. Nah, pada contoh ini, bagian parent itu sebesar 216 dan bagian NCI itu sebesar 24. Selain itu, tetap dilakukan eliminasi bunga setiap tahunnya. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya, dampaknya terhadap laba konsolidasi justru meningkat sebesar 54 setiap tahun. Hal ini tuh terjadi karena eliminasi interest expense sebesar 530 itu dikurangi eliminasi interest income sebesar 470 dan juga penyesuaian NCI sebesar 6, sehingga menghasilkan peningkatan bersih sebesar 54 per tahun. Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.